Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan GKK Menyapa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kami kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Karena itu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sekali lagi menolong kami untuk memahami dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, izinkan saya bertanya di awal renungan kita. Apakah aku seorang Kristen? Apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen? Tentu kita semua langsung menjawab, oh iya pasti dong, di KTP saya tertulis agama saya Kristen. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan soal apa yang tertulis di KTP Bapak Ibu Saudara. Melainkan apakah aku seorang Kristen dalam arti yang sesungguhnya. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11 saya ajak kita baca bersama. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11 berbunyi demikian. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, dari bagian yang kita baca tadi, Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ciri utama seorang Kristen bukan sekedar identitas agama, melainkan ada roh Allah diam di dalam hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya seorang Kristen bukan berarti tidak pernah berbuat dosa lagi, tetapi artinya hidupnya tidak lagi dikuasai atau dipimpin oleh dosa. Sebelum mengenal Kristus, kita semua hidup menurut tabiat daging. Orang yang hidup menurut tabiat daging ciri-cirinya apa? Memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Hidupnya menjauh dari Allah, gak ada damai sejahtera, hatinya selalu menolak kehendak Tuhan, dan pada akhirnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seperti pohon yang akarnya busuk, daunnya mungkin masih tampak hijau sebentar, tetapi sumber hidupnya sebenarnya sudah rusak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu bisa terlihat dalam banyak hal. Misalnya apa? Hidup mengejar validasi dari orang lain. Berapa banyak postingan kita di-like oleh orang. Lalu mengejar kesenangan instan, membangun identitas demi popularitas atau demi uang. Hidup dalam ego, iri hati, amarah, hawa nafsu, bahkan kesombongan rohani. Itu semua adalah wujud keinginan daging. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus dan menjadi pengikut Kristus, maka sesungguhnya hidup kita tidak lagi dipimpin oleh daging, melainkan oleh roh. Menjadi Kristen bukan cuma sekedar lahir di keluarga Kristen, rajin ke gereja, hafal ayat Alkitab, atau aktif pelayanan di gereja. Bukan. Tapi menjadi Kristen berarti ada Roh Kudus yang hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus membentuk pikiran kita, memotivasi kita, membentuk karakter kita, dan mempengaruhi kita ketika mengambil keputusan. Apa tandanya Bapak Ibu Saudara? Tandanya adalah kita makin peka terhadap dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, ada kerinduan untuk segera bertobat. Kita makin rindu untuk membaca dan mengerti firman Tuhan. Kita semakin rindu menyenangkan hati
Tuhan. Dan karakter kita semakin hari semakin dibentuk serupa Kristus. Memang selama kita hidup di dunia, tubuh kita ini masih fana. Kita masih bisa sakit, kita bisa menua dan bahkan mati. Tetapi Roma 8 juga memberi pengharapan yang indah bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan kita. Bagi setiap pengikut Kristus, kematian itu bukanlah akhir. Kelak Tuhan akan membangkitkan tubuh kita dan memberi tubuh yang baru, yang kudus dan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang menyebut diri kita Kristen, jangan lagi hidup menurut daging. Tapi hiduplah setiap hari menurut pimpinan Roh Kudus. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita dengan jujur. Apa yang paling memenuhi pikiran saya sepanjang hari? Apa yang paling saya cari dalam hidup ini? Apa yang paling saya takut kehilangan? Apa yang paling menguasai keputusan saya? Apa yang membuat saya merasa hidup selain Tuhan? Marilah Bapak Ibu Saudara, kiranya kita bukan hanya disebut Kristen KTP, tapi sungguh menjadi pengikut Kristus yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, periksalah hati setiap kami. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang masih bisa jatuh dalam kedagingan kami. Tapi kami mohon, kami rindu Tuhan untuk hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami menjalani hari-hari kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.